Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, program program studi Teknik Komputer. Perkenalkan, nama saya Surya Fajar Ibnu sebagai moderator. Perkenalkan, saya Razul Khairan yang akan menjelaskan tentang instalasi Debian 8 berbasis CLI di VirtualBox. Perkenalkan, saya Imam Ahmad Farhan yang akan menjelaskan mengenai perintah chmod pada Debian 8. Perkenalkan, nama saya Jonathan Lase. Saya akan menjelaskan dan mempraktekkan konfigurasi IP address pada Debian 8. Baik, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi jaringan dengan dosen pengajar kami yaitu Pak Azanuddin Eskom Mkom. Baik, kami akan memulai prosesnya terlebih dahulu yang saya akan beri kepada Razan Khairan. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mulai. Baik, yang pertama buka VirtualBox-nya. Kemudian klik Machine, New. Lalu di sini ketik Debian. Ini tipenya akan langsung masuk ke Linux dan versinya langsung otomatis terpilih Debian. Kemudian Next. Ini bagian memorinya, langsung saja Next. Kemudian hard disknya pilih yang nomor 2, create a virtual hard disk now, create. Ya, lalu kemudian pilih yang VDI, VirtualBox Disk Image. Kemudian next. Kemudian storage on physical hard disk, pilih yang dynamical allocate. Next. Kemudian di bagian file location and size, pilih yang 4 MB atau lebih, tapi di sini disarankan yang 8 GB. Create. Kemudian akan muncul ini. Nah, kemudian kita masuk ke setting. Nah, di sini di bagian sistem kita pilih hard disknya, kita klik lalu kita naikkan ke atas. Kemudian di bagian storage, klik di bagian empty, kemudian pilih ini dan choose a disk file. Cari ISO di mana kalian menyimpannya. Pertama ISO ini harus di-download dulu di internet ya. Kemudian klik Debian-nya lalu open. Kemudian oke. Kemudian tinggal di start saja. Kemudian akan muncul tampilan pertamanya seperti ini. Nah, di bagian ini pilihan pertama itu untuk berbasis CLI, yang kedua untuk yang berbasis grafik. Nah, ketika kita berbasis CLI, maka kita pilih yang pertama, klik tekan enter. Nah, ini adalah bagian untuk memilih bahasanya, kita pilih bahasa Indonesia. Ini konfirmasinya ya. Kemudian ini adalah untuk di mana lokasi kita, Indonesia. Ini tombolnya yang Inggris Amerika. Kemudian tunggu sebentar. Kemudian ini adalah pengaturan untuk
mengisi nama host. Di sini saya membuat, ini terserah bagaimana apa nama teman-teman buat untuk hostname-nya. Di sini saya akan buat dep kelompok IJRS. Lanjutkan. Kemudian ini ada nama domainnya. Ini juga terserah apa namanya. Di sini saya akan buat kelompok IJRS.net. Kemudian lanjutkan. Di sini pengaturan untuk memberi nama kata sandi rootnya. Terserah apa passwordnya. Lanjutkan. Kemudian ini untuk verifikasinya. Lanjutkan. Lalu ini nama lengkap penggunanya. Di sini bebas ingin masukkan apa. Di sini saya membuat kelompok IJRS. Lanjutkan. Kemudian nama akunnya terserah apa. Lanjutkan. Di sini kita dikasih untuk mengisi kata sandi untuk pengguna baru. Terserah apa diisi bagi teman-teman. Lanjutkan lalu verifikasi. Kemudian ini zona waktu yang dipakai, karena saya di Sumatera maka buat WIB. Lalu di sini adalah pembagian partisi harddisknya. Saya sarankan untuk memakai terpandu, gunakan seluruh harddisk atau pilihan yang pertama ini. Enter, kemudian Enter. Nah, di sini gunakan semua berkas di satu partisi. Enter. Di sini pilih selesai mempartisi dan tulis perubahan-perubahannya ke hard disk. Enter. Di sini pilih ya. Oke, di sini ada mengatur pengelola paket ya. Di sini kita pilih saja tidak ya. Nah, di sini bagian yang ini tetap kita pilih tidak. Itu untuk buat suatu jaringan cermin. Kemudian tunggu hingga proses selesai. Kemudian di bagian sini, ini untuk berpartisipasi dalam survei, ini terserah pilihan Anda, tapi di sini kalian memilih tidak. Kemudian prosesnya akan berlanjut. Di bagian pilih perangkat lunak yang akan diinstal, kita hanya memilih perkakas sistem. Caranya dengan tekan Enter untuk menghapus bintang dan menekan Enter sekali lagi untuk
memunculkan tanda bintang. Kemudian lanjutkan, enter. Lalu proses akan berlanjut. 如果我忘了怎么爱你，那一定是我失忆昏迷。如果我有天突然离去，那一定是不想拖累你。如果你忘了回家的路，我愿做星星陪你看顾。如果你孤单夜里无助，化作梦与你朝朝暮。 Di sini bagian memasang bootloader group pada master boot record, kita memilih ya, enter. Kemudian kita pilih hard disk virtual. Untuk piranti pemasangan bootloader yang bawah, kemudian tekan enter. Nah, di sini lihat ada tulisan instalasi selesai, maka di sini kita pilih enter, lanjutkan. Nah, di sini virtual kita akan reboot ya, mulai kembali. Nah, di sini kita disuruh login ya dengan user tadi yang sudah kita buat. Kemudian enter. Nah, bagian passwordnya, isi passwordnya, kemudian enter. Oke, kalau sudah seperti ini, itu artinya Debian 8 sudah terinstall. Cukup sekian cara menginstal Debian 8 berbasis CLI VirtualBox. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rajan yang telah mempraktekkan instalasi Debian 8 berbasis CLI. Baik, kemudian kepada Imam Ahmad Farhan untuk menjelaskan tentang perintah chmod di Debian 8. Dipersilakan kepada Imam Ahmad. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perintah chmod pada sistem operasi Debian 8. Baik kawan-kawan, saya mulai share screen-nya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu perintah chmod pada Debian 8. Chmod merupakan suatu perintah yang dilakukan untuk perizinan atau permission dari suatu file atau folder. Untuk teman-teman yang sudah pernah mempelajari mengenai sinteks Debian 8 sebelumnya, pasti tidak asing lagi mengenai huruf RWX. Nah, RWX itu apa? R itu read, W itu write atau membaca, X itu execute. Nah, di sini read itu memiliki nilai suatu perintah 4, R atau read itu perintahnya 2, dan X itu 1. Sebelumnya, saya sudah membuat suatu folder di sistem operasi Debian ini. Folder yang saya buat adalah folder test. Oke, kita sudah masuk pada folder teks. Saya juga sudah mengisi atau membuat sebuah file pada folder tersebut, yaitu file 1 txt.
Nah, di sini sudah ada file yang saya buat. Kemudian kita akan merubah sistem permission atau sistem permisi pada file satu tersebut. Dengan cara kita cek file tersebut atau direktori pada folder txt ini dengan perintah ls-l. Kenapa ls-l? Karena di sini direktori tersebut akan dijelaskan mengenai secara lengkap folder apa yang ada di dalam folder test tersebut. Nah, yang namanya chmod itu adalah yang bertuliskan rw garis r garis w. Itu yang dinamakan chmod. Jadi di sini akan kita ubah mengenai ubah chmod itu sesuai dengan huruf-huruf tersebut. Yang pertama kita coba huruf W dulu. Huruf R lah, huruf R dulu kita ubah, yaitu chmod 444. Nah, jadi di sini akan terbaca perintah permissionnya itu RRR karena sesuai dengan nilai 444 tersebut. Tapi kita harus menuliskan nama file juga. Oke. Nah, di sini sudah terubah dengan cara kita periksanya di perintah ls-el. Oke, sudah berubah kan teman-teman? Chmod yang sudah kita ubah sebelumnya. Kita ubah menjadi W. Sama sinteks yang akan tulis, namun hurufnya yang berbeda. Nah, chmod. Untuk chmod yang kedua, yang W, sesuai dengan nilainya 2. Jadi kita tulis 222. Terus kita masukkan nama filenya. Oke, sudah terbaca. Mari kita periksa di direktorinya. Sudah berubah chmod-nya. Untuk yang X juga bisa kita ubah dengan cara sinteks yang sama. Oke, kita periksa kembali. Nah, sudah berubah juga. Kita dapat mengkolaborasikan semua perintah itu dengan sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ditentukan. Nah, nilai-nilai tersebut kita tambahkan. Jadi kan 1 ditambah 3, 1 ditambah 2, 3 tambah 4, 7. Kita periksa kembali. Nah, sudah berubah sesuai nilai yang kita tambahkan dari nilai semua hurufnya. Begitulah penjelasan mengenai perubahan sistem chmod atau sistem permission pada Debian 8. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Imam Ahmad yang telah menjelaskan atau memberi materi tentang perintah chmod. Ya, selanjutnya saya akan berikan kepada Jonathan Lase untuk menjelaskan atau melakukan cara-cara untuk konfigurasi IP. Dipersilakan Jonathan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan dan mempraktekkan konfigurasi IP address pada VirtualBox Debian 8 dan juga akan menghubungkan ke IP Windows laptop saya sendiri. Baik, kita mulai saja
Untuk sebelum mulai saya izin share screen. Oke, baik. Untuk langkah pertama, pada mesin Debian CLI yang sudah kita buat, kita atur terlebih dahulu. Untuk network, kita pilih tab network. Terus untuk adapter 1, kita pastikan bahwa enable network adapternya itu ialah host only adapter dengan memilih VirtualBox host only adapter, dan untuk Prometheus mode itu allow all. Oke, karena ini sudah pas semuanya, kita okekan saja. Oke, sekarang kita masuk ke sistem operasi Debian 8-nya. Pertama kita login dulu sebagai root. Kemudian kita masukkan passwordnya. Oke, sekarang kita sudah masuk. Untuk mengatur IP-nya, terlebih dahulu kita cek dulu untuk Ethernet-nya apakah sudah aktif. Caranya kita ketikkan perintah ifconfig. Oke, di sini ETH0 saya sudah aktif atau sudah up. Dan di sini perlu kita perhatikan bahwa apabila teman-teman belum mengaktifkan ETH0-nya, maka kita tidak bisa mengatur IP-nya. Contoh ETH0 yang belum aktif seperti ini. Terlebih dahulu saya downkan dulu, if down dengan perintah if down ETH0. Oke. Kemudian kita if config. Nah, berikut apabila ETH0 teman-teman belum aktif, yang akan muncul itu cuman yang low, tidak ada ETH0. Dan untuk mengaktifkannya kita upkan kembali dengan perintah if up ETH0. Oke, kemudian kita cek kembali. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ETH0-nya sudah aktif. Nah, karena ETH0-nya sudah aktif, sekarang kita akan atur untuk IP address-nya. Di sini IP address-nya sebelum saya atur adalah 192.168.56.101. Mari kita atur dengan perintah nano/etc/network/interfaces. Oke, sekarang kita sudah masuk di text editornya. Nah, di sini akan kita masukkan untuk cara masukkan IP-nya. Sini auto ETH0, iFace ETH0 init static. Kita ubah jadi static karena kita mau atur sendiri. Kemudian kita masukkan IP address-nya dengan perintah address 192.168.50.1. Oke, kemudian kita masukkan netmask-nya. Netmask sama dengan 255.255.255.0. Oke, karena sudah kita atur, kita simpan saja dengan mengklik kombinasi tombol Ctrl X, Y, dan Enter. Oke, kita clear terlebih dahulu. Supaya IP-nya berganti, maka kita harus merestart networknya dengan perintah service networking restart. Oke, kita ulang sekali lagi supaya dia terrestart. Oke, setelah kita restart, kemudian kita cek kembali untuk IP-nya dengan ifconfig. Oke, di sini teman-teman bisa lihat IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.50.1. Oke, karena sudah kita atur, kita ping untuk IP-nya sendiri 92.168.50.1. Oke, sudah berhasil, sudah reply from. Oke, karena untuk IP di VirtualBox sudah berhasil, kemudian kita atur untuk IP Windows saya sendiri. Di sudut kanan bawah ini kita pilih yang Network and Internet Settings, kemudian ke Advanced Network Settings, kemudian ke More Network Adapter Option. Kemudian di sini ada Ethernet dengan VirtualBox host only Ethernet adapter, kita klik kanan. Kemudian Property, kita pilih yang Internet Protocol version 4.
kita atur manual IP-nya, kita harus pastikan kelasnya sama. Tadi yang di IP di VirtualBox itu kelas C, maka harus kita samakan juga 50 titik. Di sini saya memberinya untuk network ID-nya itu 10. Kemudian kita tab, maka netmax subnet max-nya akan tergenerate otomatis. Kemudian kita oke kan. Oke, karena kita sudah mengatur IP untuk Windows kita, maka kita ping terlebih dahulu. Oke. Untuk menceknya kita ifconfig dulu. IP config. Oke, di sini sudah berubah 192.168.50.10. Kemudian kita ping. Sudah replay. Sekarang kita akan ping antar Debian dengan Windows, Debian yang di VirtualBox dan Windows laptop saya sendiri. Terlebih dahulu kita ping yang dari Windows ke VirtualBox. Berarti kita ping IP Debian kita sendiri, yaitu ping 192.168.50.1. Oke, kita enter. Oke, berhasil replay from. Oke, sekarang yang dari VirtualBox ke IP Windows kita, yaitu ping 192.168.50.10. Karena IP Windows kita tadi titik 10, kita enter. Oke, sudah berhasil juga, sudah terkonek. Oke, untuk supaya dia berhenti kita kombinasi, kita tekan tombol Ctrl C. Oke. Dan sekarang IP konfigurasi untuk Debian 8-nya sudah berhasil, dan IP Windows untuk konfigurasi sudah berhasil dan sudah terhubung. Dengan terbuktinya antar ping keduanya berhasil, yaitu ada balasan reply from. Oke, baik, cukup sekian untuk presentasi dan penjelasan tentang konfigurasi IP address. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Jonathan yang telah memberi penjelasan tata cara pengaturan IP config di Debian 8 kali ini. Berakhirlah video tugas administrasi jaringan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah memberi penjelasan. Terima kasih untuk pada dosen yang telah memberi bimbingan kami sampai saat ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu teman-teman. Ya, di sini adalah Debian 8 kematian ya. Mematikan kesabaran.